Oke, oke, Mbak Faiti mungkin bisa ceritakan dong pemirsa Insight gimana perjalanannya setelah untuk dari hijrah hingga ke Chandra gini. Pasti kan pemirsa pada pengen terinspirasi juga nih, kira-kira seperti apa sih? Sebenarnya perjalanannya eh, dibilang panjang-panjang, dibilang singkat-singkat. Jadi memang sebelum hijrah itu sudah ada tanda-tanda pengen kayak dipanggil gitu loh sama Allah. Jadi udah kayak aku pengen deh pakai hijab, tapi nggak tahu kapan saat itu ya. Terus kayak misalnya sering mengingat kematian gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu dipanggil apa ya persiapan kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang juga merasa kayak aduh bosen ya dunia ini ya, bukannya lagi putus asa atau pengen bunuh diri, bukan. Jadi memang kayak udah bosan, kayak dunia itu makin banyak fitnah gitu ya, apalagi dunia entertain gitu ya. Orang tuh kayaknya semakin berlomba-lomba bikin sensasi atau bikin settingan gitu untuk supaya bagaimana supaya cari ketenangan gitu. Aku tuh ngomong ke temen gue kayak aku udah gak cocok lagi jadi dunia entertain gitu, karena aku tuh fokusku tuh cuman untuk kerja, cari nafkah, tidak untuk yang aneh-aneh begitu. Dan kalaupun aku pernah digosip atau pernah mengalami kejadian-kejadian apa di masa lalu, itu tidak aku buat-buat, itu memang terjadi dalam hidupku gitu kan. Itu aja udah pusing, apalagi kalau nambah-nambah setting-settingan kayaknya nggak cocok gitu. Nah di situ tuh udah mulai gitu. Terus udah gitu banyak sekali kayak panggilannya, dicoba dengan ditipu orang lagi gitu ya kan. Terus itu tuh belum ini nih, belum tahu arahnya kemana. Terus tambah lagi pas pulang dari Eropa, aku dapati papaku sakit gitu kan. Langsung dari situ aku kayak mulai tambah drop gitu kan, kayak wah gimana. Terus pas pas saat itu papa sakit kan aku pengennya bisa support gitu ya. Jadi aku juga sempat izin saat itu, ada tawaran stripping. Aku pengen ambil lah gitu, karena kan siapa tahu buat aku juga dan orang tua aku gitu kan. Nah ternyata ada konflik lah, ada saat itu jangan nanti kamu ini. Karena aku lepas itu kerjaan, dan saat itu sebenarnya masih ada penyesalan. Kadang-kadang kita baru sadar kalau udah berlalu gitu ya. Boleh jadi kita tidak suka sesuatu, tapi ternyata itu baik buat kita. Nah dari situ aku tuh banyak waktu luang kan. Banyak waktu luang itu sebelumnya aku udah suka sebenarnya lihat pengajian-kajian yang ada di IG. Karena kan sekarang dunia itu bukan dunia TV lagi ya, dunia sosial media gitu kan. Dari situ terus aku menawarkan diri ke temanku, boleh dong kalau ada ustadz ini gitu, ustadz sunnah. Aku suka ustadz sunnah, ustadz Khalil, ustadz Nuzul gitu, boleh dong diajak dulu supaya aku tuh lihat langsung sama beliau. Dan kebetulan tuh kayak ada judul-judul yang pas gitu, yang misalnya aku ada keraguan apa gitu, tiba-tiba kayak misalnya datang ke kajian langsung pahalanya lebih besar. Nah semakin semangat aku pengen datang langsung gitu kan. Nah dari situ udah mulai ditarik, begitu tahu ilmunya itu kayak ditariknya cepet gitu, set gitu ya. Aku udah mulai goyang gitu, ternyata aku tuh banyak melakukan dosa, ini nggak boleh gitu kan. Semakin banyak tahu ilmunya, semakin kita takut sama Allah gitu. Terus takut artinya semakin kita mengetahui banyak larangan-larangan yang kita banyak sekali kita langgar gitu. Nah akhirnya di situ aku nggak tahu mesti ngomong sama siapa, dan aku terjadi pergulatan hati yang luar biasa saat itu. Aku tidak terima juga wawancara dari siapapun saat itu juga, karena aku harus fokus pada diriku sendiri. Alhamdulillah aku dikasih jalan, aku bisa bertemu dengan ustadz tersebut untuk konsultasi gitu. Aku harus seperti apa sekarang ini gitu. Ya gitu, anak Adam ini kan banyak melakukan dosa gitu ya. Terus bagaimana caranya Allah itu menerimanya. Terus sedangkan juga aku dalam kehidupan sehari-hari juga aku taunya cuma acting. Aku nggak tahu kerjaan yang lain itu harus seperti apa untuk menopang hidupku atau mencari cari nafkah, cuma acting. Kalaupun cari kerjaan lain, umur juga nggak mudah, jadi pasti susah kan nyari pekerjaan gitu kan. Akhirnya
dikuatkan dengan ustadz-ustadz tersebut, ya itulah cobaannya orang-orang yang baru hijrah. Bisa jadi ini salah satu gimana supaya kamu tuh kuat gitu, artinya ya mungkin ini mengurangi dosa-dosaku yang lalu lah ya. Jadi dicobanya itu sekarang dari segi finansial aku nggak tahu mesti nyarinya kemana. Alhamdulillah sih aku masih ada kayak menyewakan sesuatu gitu, jadi dari situlah aku ada untuk hidup aku dan membayar sesuatu. Cuman aku waktu itu agak berat juga gini ya, tapi Ustadz aku juga nggak tahu, aku baru tahu kalau cicilan itu riba, dan aku masih ada cicilan, aku kan takut ya. Sedangkan di entertain kan lumayan duitnya ya gitu. Kalau itu aku lepas secara otomatis, aku bayar ini dari mana, terus keseharianku seperti apa dan lain sebagainya. Pada saat itu tuh seperti itu, dan mungkin saat ini juga gitu. Cuman gini, kalau saat ini ada hikmahnya juga, ada saat pandemi ini yang merasakan dampak ekonomi itu bukan cuma aku, banyak orang kan gitu. Jadi aku merasa nggak sendirian, jadi kayak ya alhamdulillah aku dikasih cobaan ini tuh nggak sendirian gitu. Banyak orang mungkin dari sisi yang berbeda-beda gitu kan. Nah termasuk juga saat pandemik, jadi banyak orang kan melupakan job-job mereka dulu, jadi banyak juga yang tidak ini. Jadi aku tidak terlalu untuk meninggalkan situ terlalu antusias gitu, dan memang aku kayak menyayangkan gitu kalau misalnya aku acting lagi itu kan aku harus available 24 jam ya. Saya kalau waktuku terbuang hanya untuk itu, tapi aku kehilangan waktu-waktu untuk beribadah, sedangkan orang hidup itu tujuannya adalah ibadah. Aku pikir kan ibadah itu tadinya itu kan sholat udah cukup ya, ternyata nggak cukup di situ aja. Banyak hal yang harus kita kerjakan untuk meraih surga tersebut gitu kan, dan apa namanya, sedangkan maksiat kita juga masih jalan-jalanin kadang-kadang ya kan, kayak ghibah kita sadar atau nggak sadar itu masih ada aja gitu di lingkungan kita, jadi agak susah. Jadi ya udah, akhirnya sekarang fokus aja pada hijrahku, dan insya Allah mudah-mudahan aku tetap kuat istiqomah untuk tidak kembali ke dunia. Paling kalau cuman endorse atau bintang tamu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau acting karena bersinggungan dengan laki-laki yang bukan makronya itu yang nggak boleh. Sejak kapan sih bapaknya mungkin sudah mulai untuk berhijrah kayak ini? Udah agak lama ya teman-teman? Udah hampir setahun. Udah hampir setahun. Keputusan cadar berarti baru-baru ini ya? Baru-baru gini. Jadi waktu itu Oktober aku udah mulai, tahun lalu ya, udah mulai ikut kajian. Nah itu hijab masih lepas sama pakai, tapi itu pun udah merasa nggak enak gitu, karena kok aku hijaban hanya waktu datang di kajian doang, hati udah mulai nggak enak segala macam gitu kan. Terus bener-bener total aku pakai hijab tuh Desember. Oh 2019 itu. Nah 2019 terus juga kan papaku juga lagi drop sakit, kan aku juga pengen beliau senang dengan perubahan aku tuh kan gitu. Terus ya pertama ya karena Allah ya semuanya ya itu, karena memang kalau wanita memang muslimah, apalagi kalau mengaku kita tuh cinta sama Allah ya tunjukkan sebagai muslimah yang baik. Itu yang aku sesalkan dari dulu. Aku dari dulu mengaku cinta agama aku, tapi apa buktinya gitu kan. Pantesan kalau aku ngomong apa soal agama orang nggak percaya sama aku, nggak kayak anggap sebelah mata penampilanmu itu kayak gitu loh mungkin ya. Jadi ya kayak sekarang tuh kayak diingetin aja gitu ya, ditampang siang hari gitu. Dan kalau cadar ini gini, awalnya itu agak lucu ya. Kalau aku dulu memang tidak berniat untuk bercadar, tapi aku lihat dari salah satu yang ngaji tuh pakai ada bandulnya. Aku bilang lucu ya, ada gitunya, aku bilang gitu. Terus karena aku kan transisi dari nggak ke dunia entertain, waktu itu ada di bulan Desember aku pakai hijab, ada tawaran nyanyi. Ada
ada tawaran juga stripping. Aku bilang kalau nyanyi aku nggak bisa, musik itu haram, aku bilang gitu. Aku udah sampai keyakinan itu, jadi nggak bisa aku, padahal aku lagi butuh duitnya, maksudnya ini cicilan ini harus lunas, habis itu aku lepaskan, tapi tetap nggak enak, nanti aku tutup dengan hal yang haram, nanti aku kena musibah lain nanti malah gitu kan. Udah akhirnya aku tolak, terus dapat lagi job, katanya gini, mau kamu udah total nih pakai hijab, soalnya kamu harus gantiin artis ini gitu, yang berperan sebagai seksi lagi. Aku nggak bisa, aku udah gini aku gitu. Ya kalau iming-iming itu pasti ada gitu, cuman ya itu cobaannya yang orang hijrah. Kadang-kadang orang hijrah itu cobaannya finansial nggak ada, kadang-kadang malah dibajiri job yang kita tuh seakan-akan ayo milih mana gitu kan. Tapi ya bismillah, aku mudah-mudahan ya semua ini kalau Allah, mudah-mudahan pasti karena Allah, mudah-mudahan pasti mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga yang aku belum tahu sekarang apa gitu. Nah saat itu pas begitu tahu ini punya ide pengen jualan baju-baju muslim, terus cadar gitu-gitu. Nah terus karena aku ngambilnya dari orang dan kebetulan juga impor dari Arab, jadi harganya itu cukup tinggi, jadi belum running bagus lah gitu. Akhirnya aku stop dulu, mungkin nanti kalau ada nemu bahan atau barang yang aku beli di orang tapi lebih murah sehingga aku bisa jualnya dari menengah ke bawah atau menengah ke atas, maksudnya variasi gitu ya, nggak menengah ke atas terus, itu mungkin lebih enak gitu. Jadi semua pasaran bisa beli, semua pasar gitu. Karena kan semua orang terus, apalagi musim orang susah gini ya, pengennya kan menengah ke bawah itu bisa mencapai gitu. Itu yang paling dominan, orang tuh sering jajan gitu kan, sering beli gitu. Akhirnya ya udah, nah dari situ akhirnya aku pakai sendiri. Oh kok nyaman ya, jadi aku mulai suka kayak nyobain MRT kendaraan umum apa, karena aku bercadar orang kan nggak tahu siapa aku. Aku merasa lebih enak gitu, lebih privacy. Selama ini kan kalau jalan diliatin, mungkin kalau zaman dulu ya bangga gitu terkenal terus diliatin, ya mungkin ngomongin juga di belakangnya kan nggak tahu juga kita kan. Jadi ya dulu konyol ya, kalau dulu konyol pengen terkenal, sekarang pengen terkenal di langit aja deh. Jadi udah transisinya alhamdulillah. Dan itu semua karena Allah. Aku nggak bisa seperti ini kalau nggak dari hidayah dan taufik dari Allah. Dan itu anugerah terbesar dalam hidup aku, dan rezeki terbesar, karena aku nggak menyangka juga bakalan secepat ini dan sedrastis ini gitu. Tapi dari segi fans atau orang lain, mungkin kita tahu seperti bajunya seksi gitu, ada masih mungkin dari lingkungan atau netizen masih mencibir kayak jangan-jangan nih cuma gini-gini gitu, ada masih mungkin kayak gitu? Alhamdulillah, dari misalnya 100 orang gitu 99 orang positif komennya. Mungkin karena mereka mayoritas muslim ya, jadi paham soal ini. Tapi cuman mungkin 1 orang gitu ya, bagusan dulu kak gitu, paling itu ya hanya 1% gitu, 1 orang aja. Nah mungkin juga karena aku tuh sempat dari transisi hijrah itu kan pergulatan hati, aku pengen memfokuskan diri, aku lama nggak posting gitu. Jadi dan aku juga pertama karena takut, yang kedua ya karena memang aku nggak tahu mesti aku apain di sosial media ini. Tapi aku perlu sosial media itu untuk misalnya berita-berita kajian atau menyebarkan kebaikan. Soalnya aku dapat inspirasinya juga dari konten-konten agama yang ada di situ. Jadi siapa tahu itu juga bisa menginspirasi orang juga kan. Jadi kayak self reminder sama memberikan
memberikan inspirasi ke orang gitu. Jadi aku nggak mungkin tutup juga, tapi dari situ orang udah mulai follower tuh jadi drop ya, karena kan aku lama tidak posting kan. Aku bingung, perempuan itu nggak boleh pose lagi kayak aku zaman dulu gitu. Aku menjadi malu sendiri betapa dosanya aku zaman dulu gitu ya. Maksudnya ya ketika orang udah mulai gandrung dengan TikTok, dengan joget-jogetnya, aku nggak berani gitu. Alhamdulillah aku udah nggak berani di sana. Dulu aku pernah mungkin seperti itu ya, karena aku nggak paham. Begitu aku paham ya nggak berani. Jadi aku tidak mengikuti tren-tren yang kayak gitu. Jadi orang mungkin yang memberikan apa namanya komen-komen yang bagus itu adalah orang-orang yang mungkin paham soal agama, atau mungkin juga nggak paham. Kadang-kadang mereka juga belum pakai hijab, mereka udah seneng, oh aku seneng udah ngeliat kamu begini, mudah-mudahan aku juga nanti begitu juga, pada gitu-gitu sih. Itu dari segi hijab Mbak Feby juga sudah terima ya untuk dari awal tawaran yang pengen mungkin buka hijab ke semua, tapi Mbak Feby udah bener-bener dari segi hijab itu udah nggak fokus ke dunia entertain ya? Enggak, udah enggak. Ya kalaupun nanti ada job yang pakai hijab, itu pun kayaknya harus selektif banget, karena sekarang gini, perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, sedangkan kalau acting kan tetap bersinggungan dengan laki-laki, nanti pura-pura jadi suami kan pegang-pegang apa itu yang nggak bisa gitu. Jadi bingung juga kan Mbak, mau diterima tapi haram gitu loh. Tapi kalau enggak juga belum tahu pakai kerjaan apa. Jadi semoga aja, doain aja semoga ada dari sumber lain yang tidak terduga-duga yang Allah janjikan itu gitu. Jadi sebenarnya udah lama kok nggak cocok lagi di dunia entertain gitu. Dari segi keluarga gimana Kak setelah perubahan Mbak Feby ini? Kenapa? Dari segi keluarga gimana setelah perubahan? Oh iya, kalau keluarga alhamdulillah malah seneng ya gitu. Terutama papa kan dari dulu tuh sebenarnya papa pengen aku berhijab. Cuman aku kan belum, saat itu belum dipanggil hidayah, belum dikasih hidayah, jadi pengen tapi belum tahu kapan. Tapi aku orangnya yang tidak pernah menentang agama, maksudnya insya Allah ya nggak berani lah gitu. Istilahnya kan nggak boleh gini, kan ada istilahnya orang tuh yang oh enggak ditentang gitu. Kalau aku termasuk yang boleh yang ya udah senyum aja, kan nggak berani. Itu kan yang ngomong kan ayat gitu kan. Itu mungkin yang bikin mau sebelum apapun orang itu semaksiat apapun nanti akan dapat hidayah itu dari situ. Jadi kalau soal agama itu lebih baik jangan ditentang deh. Artinya kalau belum bisa menjalaninya udah lebih baik diam aja gitu. Nggak perlu apa ya kayak ditentang ya itu kan zaman dulu atau itu gimana, nggak perlu kayak gitu. Nanti malah nggak dapat hidayah kalau begitu. Dari segi pakaian gimana, baju-baju yang dulu kan? Oh selemari Mbak, ya Allah. Dijual-jualin atau mungkin dihibahin ke orang atau gimana? Itu belum aku apa-apain. Masih ada? Masih ada semua. Jadi kan pernah ditanyakan soal itu, tapi bukan aku gitu ya. Ditanyakan oleh seorang ya pengikut pengajian terus sama ustadz gitu, apa yang dilakukan dengan baju-baju jahiliyah gitu, kata mereka gitu. Ya apakah sebagian dijual atau dikasih orang? Jangan dijual, yang dikasih orang gitu. Karena kalau dijual nanti dipakai orang, auratnya kemana-mana. Ikutan dosa, dikasih orang juga ikutan dosa. Aku juga nyesel ada yang baju yang aku kasih ponakanku ketika dia tampil seksi. Sekarang kan kalau orang udah meninggalkan kemaksiatan begitu lihat kayak gitu kan gak seneng ya gitu ya. Apalagi aku udah takut gitu loh, aku nanti ikut dosa. Aku bilang buang deh itu, aku gitu, nanti aku kasih yang baru aku gitu. Tapi justru ada yang modelnya malah nggak terima gitu. Kalau ada juga sih, ada yang ponakan justru daripada pusing aku dipantau-pantau di blok aja itu juga ada. Cuman kalau keluarga dekat kayak papa, kakak itu masih positif lah ya. Terus baju itu sarannya Ustaz gini, nanti simpan aja itu nanti buat suami. Jadi kalau di rumah pakai baju itu, tapi kalau keluar pakai tertutup semua. Oh berarti masih diperbolehkan kalau misalnya di rumah doang gitu ya, pakai baju yang apa baju-baju yang dulu gitu, tapi di rumah gitu ya?
Gimana? Maksudnya pakai baju yang dulu-dulu tapi di rumah, jadi masih boleh gitu ya? Masih boleh, justru kalau di depan suami kita tampil seksi nggak apa-apa. Jadi bisa dipakai, tapi kan orang jarang di rumah biasanya pakai daster justru. Kebalik kata Ustaz, jangan pakai daster kalau di rumah. Kayak Bapak ini dari segi pasangan, kadang-kadang kan dulu misalnya punya pacar yang bule, yang tetap bersama nyambung nggak DR. Sekarang gimana pasangan, apakah sudah diputusin atau mungkin istilahnya mau dia tahu apa gimana gitu? Pengennya memang taruh. Dan kemarin itu aku udah ngikutin program taruh juga, tapi memang belum dikasih jalannya sama Allah. Tapi kayaknya belum terlalu serius juga, karena kan modelnya itu taruhnya itu yang dari kayak mengisi apa gitu ya, dan itu banyak banget muslimah yang ikutan taruh ya. Jadi memang belum waktunya mungkin ketemu sama orang, kecuali memang jodohin langsung ke saya gitu, baru mungkin dapet seseorang gitu ya. Tapi kalau mantan aku itu yang orang bule itu, memang dia sendiri juga kaget melihat perubahan gitu. Dia pikir aku didoktrin seseorang sehingga aku bisa strict. Why you so strict? Dia bilang gitu, udah mulai marah-marah karena dari yang akunya tadinya nyantai, sekarang apa-apa kayak nggak boleh, terus merasa kayak gimana gitu. Apalagi sekarang udah mulai komunikasi sih masih, tapi memang nggak ketemu karena kan kita LDR ya. Tapi dia saat itu sempat kayak kecewa, kayak kok begini, jadi kayak aku tuh dikirain strict. Dia nggak paham kan, namanya juga Boleh. nggak ngerti agama gitu kan. Tapi aku diemin sendiri, fokus pada diriku sendiri. Akhirnya lama-lama dia ya sekarang nyantai dengan kan kita tunjukkan dari sikap. Kan kalau mungkin dia dalam benaknya dia yang strict, lama-lama jadi teroris atau apa gitu kan. Tapi sikap kita kok tambah baik, tambah lebih kalem, lebih tenang, lebih bisa komunikasi, lebih menghargai. Justru kita harus tunjukkan akhlak kita yang gitu kan. Akhirnya dia mulai nyantai, oh mungkin hanya penampilan aja. Tadinya dia bilang gitu, kalau kamu ke Eropa nggak mungkin boleh yang begitu. Sekarang boro-boro mau ke Eropa lagi, Mbak. Sekarang travel sendiri aja perempuan nggak boleh kan? Nyali tidak boleh. Kalau nggak sama mahramnya, ya doain aja lah aku dapet suami Mbak, biar semakin kokoh hijrahku ini dan tetap istiqomah, karena menikah dalam menyelamatkan setengah dari agama kan. Jadi ya mudah-mudahan aja. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Nomor kamu ini bukan Mbak? Ya kali tadi kan 17-an tahun ini kayaknya beda kan karena COVID. Tanggapan dari Kak Faisal sendiri gimana sih? Sedih nggak sih? Karena kan nggak banyak rame, nggak ada lomba. Itu gimana tuh? Sebenarnya nggak sedih juga ya, jadi ini suatu apa namanya, teguran dari Allah gitu kan. Jadi sebaiknya memang disikapi dengan sabar. Semua itu ada hal sesuatu yang buruk, pasti ada hikmah di balik semua ini. Lebih menyedihkan lagi kalau misalnya bikin kerame-ramean, bikin lomba-lomba, banyak hadiah tapi akhirnya pada tertular. Itu lebih sedih. Karena kalau matinya seorang mukmin kan mati syahid ya, insya Allah ya. Tapi kalau mati konyol kan nggak lucu juga. Jadi lebih baik kita ngikutin protokol dari pemerintah, karena pemerintah lebih tahu saat ini kondisi di Indonesia itu seperti apa, dan sepertinya lebih parah dan besar loh korbannya, terbesar mungkin di Asia Tenggara sekarang ya. Jadi lebih baik diwaspadai, dan ini bukan konspirasi, bener-bener ini sudah mendunia, wabah ini sudah menjadi pandemik. Jadi masyarakat aku harap untuk aware, nggak perlu sedih, justru kita harus bersedih tentang dosa-dosa kita sendiri. Tapi ada kenangan sendiri nggak sih dulu, misalkan di waktu pacaran 17-an atau sekolah, ada kenang-kenangan kayak lucu-lucu gitu nggak sih? Oh
memang zamannya anak bermain ya, senang-senang gitu. Kalau dulu memang waktu SD itu ada lomba-lomba, termasuk kayak lomba joget, lomba apa gitu kan. Terus lomba, suka ngelihat ini loh, apa yang prosotan itu Mbak? Oh ini Panjang Pinang. Iya, Bayang Pinang. Ya. Kan namanya aku tinggal di kampung ya, ya ke lapangan balai desa itulah, ngelihat orang-orang panjat pinang, jajan-jajan, pasti ada kenangan-kenangan yang lucu dan senang di situ. Karena apa ya? Ya masih anak kecil, kalau udah dewasa kayak gini udah nggak lucu lagi kayaknya. Gitu jadi lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif, tidak membuang-buang waktu gitu. Harapan ke depannya dengan kemerdekaan ini di tahun ini apa gitu Kak terakhir? Harapannya apa untuk dengan adanya wabah ini gitu? Ya harapannya semoga wabah ini cepat berlalu ya, cepat ditanggulangi, mungkin ketemu obatnya atau Allah sendiri yang akan mengangkat wabah ini, karena ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah ya. Makhluk yang sangat kecil, kita tidak bisa lihat dari kasat mata, tapi bisa mematikan banyak orang gitu. Jadi aku berharap semoga yaitu Allah akan mengangkat penyakit ini segera, dan masyarakat juga sabar. Kalaupun memiliki kesulitan ekonomi, tenang, tidak sendiri, saya juga merasakan, tapi dengan begitu saya menjadi lebih kuat. Jadi sekarang cobalah orang-orang juga, karena merasa bahwa mengalaminya banyak orang, pandai-pandai bersyukur dan bersabar. Dari situ kalau kita bersabar, insya Allah dapat pahalanya. Kita sekarang ngarep dari Allah itu pahala aja. Jadi semua tuh diniatkan karena Allah, pasti dapat pahala. Ciri pahala semuanya. Jadi kalaupun ini lama ya, diharapkan untuk bersabar dan banyak bersyukur.